Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Di akhir tahun sekarang ini sedang musim hujan di kota saya yaitu Palembang. Hari ini kita coba mulai kuras kolam yang air hijau ini di depan rumah saya karena sudah lama sekali tidak kita kuras guna untuk mengecek kondisi semua ikan yang ada di dalamnya. Mulai dari gurami super babon, nila, maru hingga belida pun ada di sini. Sekaligus kita akan mencoba sortir ikan cana maru. Kira-kira pantas nggak kalau kita masukkan ke dalam tempat angkringan yang sudah kita siapkan. Kira-kira seperti apa kondisi ikan yang ada di dalam kolam air hijau ini? Dan pantaskah ikan cana maru tersebut masuk ke dalam tempat angkringan ikan? Nanti kita akan cek sama-sama. Oh ya, buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezeki ya. Langsung saja kita coba bersihkan terlebih dahulu dan keluarkan material-material yang ada di kolam ini. Oke, kita mulai masuk nih teman-teman. Kayu ini kita keluarkan terlebih dahulu. Ini kayu sudah lama sekali di kolam ini. Tenggelam. Tuh. Udah lumutan kayunya di sini. Kita keluarkan terlebih dahulu. Satu lagi juga ada di sini. Ini agak berat nih teman-teman. Tuh. Kalau dimasukin tank bagus nggak ya ini ya? Ini juga udah lama sekali. Push. Mulai ada yang ngamuk penghuninya. Juga di sini ada, astaga. Sempat terkejut tadi karena berontakan dari salah satu penghuni ikan yang ada di kolam air hijau ini. Yang akan kita ambil tadi kayu yang ini nih teman-teman. Ini ada rongganya di kayu ini. Tuh. Ini tempat untuk bersembunyi lobster kemarin ya. Jadi kita harus keluarkan terlebih dahulu. Sudah 3 kayu kita keluarkan. Ini ada lagi nih. Jadi memang posisi volume air kolam itu sudah sangat rendah. Terlihat gurami super babonnya. Ini mulai melakukan perlawanan karena sudah mulai gerah. Kita coba pindahkan terlebih dahulu ke dalam box plastik. Wis. Satu lagi. Nah, yang ini justru malah akan jadi babon juga nampaknya karena memang makannya itu sangat banyak sekali. Ketika kita masukkan tanaman air pun dia langsung makan dengan cepat. Yang ini yang satunya kita pindahkan terlebih dahulu. Oh. Oke, kita masukkan nih teman-teman. Dan mulai kita keluarkan satu persatu material yang ada di sini. Memang harus kita bersihkan semua. Batu laparok, batu-batu lainnya. Ini tuh, laparoknya sampai udah lumutan seperti ini. Di sini ada patin, sapu-sapunya pun udah masuk besar juga di sini. Tinggal kita coba lihat satu persatu kondisi ikan yang ada di sini. Ya, kita angkat semua dulu nih teman-teman, baru enak untuk mengecek satu-satu dan kita bersihin. Batu-batu yang ada di sini banyak sekali juga nih. Ya, sudah berhasil semua kita keluarkan material batu dan kayu yang ada dalam kolam ini nih teman-teman. Mulai kita cek keadaan belida yang ada di dalam kolam ini. Alhamdulillah belidanya masih sehat, mulus sekali. Julukan Knaipi sangat pas untuk belida ini. Kita coba pindahkan terlebih dahulu karena volume airnya sudah sangat rendah. Kita masukkan ke dalam box plastik yang sudah kita siapkan. Karena kesusahan untuk memindahkan belida, saya butuh bantuan serokan nih teman-teman. Oke. Wis. Lumayan agak berusaha berontak juga. Ini gurami yang sudah agak jadi babon, kita pindahkan juga. Kita masukkan ke dalam gurami. Kondisinya sehat juga nih teman-teman di sini. Iya. Supaya kita bisa membersihkan kolam semaksimal mungkin. Jadi kita ungsikan terlebih dahulu semua penghuni kolam yang ada di sini. Kampret. Mandi nih hari ini. Aduh, asem bener. Udah berapa tuh? Ada 4 gurami sudah kita pindahkan. Terakhir kita akan coba mengecek ikan cana marunya. Ini 2 nila. Kita pindahkan juga ke dalam ini. Mulai kita serok lagi nih teman-teman. Uish. 7 gurami. Jadi total sudah 7 ekor ikan yang ada di sini. Baik campuran gurami sama nila.
Alhamdulillah semua kondisinya memang sehat-sehat bener nih teman-teman. Mulus semua gurami yang ada di sini. Kemarin kecil-kecil semua dan ini sekarang sudah besar. Artinya memang walaupun airnya hijau, kualitas air yang ada di kolam ini memang benar-benar masih sangat bagus nih teman-teman. Makanya karena saya penasaran untuk mengecek kondisinya karena musim hujan yang terus mengguyuri kota Palembang, takutnya nanti ada penyakit di dalam kolam ini ikan-ikannya. Jadi kita coba kuras dan kita coba masukkan atau kita cek kondisinya. Saya hari ini nampaknya harus mandi. Berontakan gurami ternyata memang benar-benar membuat saya berantakan. Dan nampaknya harus mandi karena kotor semua nih teman-teman. Kita tambahin lagi 1, 2, tadi 10 terakhir kali. Tambah 2, 12 total gurami dan nilai yang ada di sini. Lanjut kita serok patinnya nih teman-teman. Patinnya pun sudah lumayan besar di sini. Baru berapa bulan? 1 patin. Ini ada lagi 2 patin, 3 patin. Terus lagi ini masih ada guraminya. Total kalau nggak salah sudah 13 atau 14 tadi nih teman-teman. Nampaknya sudah habis untuk patin dan gurami. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat nih. Ada satu lagi nih, 15 gurami. Pertumbuhan sementara ini kok bisa keluar keren juga deh. Pertumbuhan sementara ini relatif normal karena ada satu lagi nih. Karena semua ikan yang ada di sini tidak ada yang ukurannya terlalu kecil, justru sama semua seperti gurami yang ada di sini pada umumnya nih teman-teman. Kita cek dulu. Nah ini ukurannya. Oh ini yang bisa jadi babon. Ukurannya kayak ini semua nih. Tuh. Sekitar 20 sentian. Kemarin sangat kecil sekali waktu pada saat pertama kita dapatkan. Terakhir saatnya kita cek cana maru yang akan kita sortir kira-kira pas atau tidak ketika kita masukkan ke dalam tempat angkringan ikan. Ini sapu-sapu cana marunya nih teman-teman. Wih, keren juga nih cana maru nih. Untuk cana maru nampaknya mengalami luka di bagian kepala, ada semacam putih-putih, namun itu luka luar dan sudah mulai mengering nih teman-teman. Untuk bunganya nanti kita akan coba bahas lebih khusus lagi. Kita pindahkan terlebih dahulu cana marunya ke box plastik ini. Wow. Wow. Ada apa nih di sini? Kenapa nih? Kok ribut bener nih, baru dipindahin satu cana maru. Kalian selama ini satu tempat, jadi jangan ribut-ribut. Asem bener. Si patin kayaknya nih teman-teman. Karena ada patilnya itu, jadi mungkin mengenai salah satu tubuh dari ikan yang ada di sini. Lanjut kita serok yang lain. Ternyata masih ada lagi guraminya nih teman-teman, 2 ekor lagi. Jadi yang tadi 15 tambah 2 jadi 17. Ini kamera saya sudah berkali-kali kena percikan dari ikan-ikan yang ada di kolam air hijau ini. Saya pun sudah nggak terhitung lagi berapa kali kena percikan. Nah ini cana marunya yang kedua. Saya tujuannya untuk melihat dan mensortir apakah bagus cana maru yang ada di kolam depan ini atau kolam belakang yang akan memasuki tempat angkringan ikan. Ini satu lagi. Ya, mulai kita masukkan nih teman-teman. Oke, nampaknya semua sudah selesai. Tinggal yang tersisa ikan sapu-sapu. Kalau ikan sapu-sapu ini aman lah. Wih, keren nih, udah besar juga nih sapu-sapu. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini aja kita bersihkan terlebih dahulu kolam yang sudah sangat kotor sekali ini nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk lumpurnya. Untuk lumpurnya sudah setebal ini kotoran yang dihasilkan. Jadi ini kita coba upayakan bersihkan semua terlebih dahulu. Ya, nampaknya sudah cukup untuk pembersihan kolam. Lantai kolam mulai terlihat biru kembali, sudah mulai kinclong semua. Saatnya kita coba mensortir atau melihat ikan cana maru yang ada di depan kolam rumah ini nih teman-teman. Kira-kira pantas atau enggak kita masukkan ke dalam tempat angkringan ikan.
Karena di belakang kolam atau di kolam belakang juga ada ikan cana maru, jadi saya harus melihat perbandingannya terlebih dahulu. Untuk yang di kolam depan ini, ini sudah kita dapatkan nih teman-teman marunya. Untuk maru yang satu ini ukuran tubuhnya agak besar, memiliki kelopak bunga atau bunga di tubuhnya sekitar berapa helai di sini. Saya menyebutnya berapa helai ya. Ada, kita lihat dulu. Asem. Kita cek dulu. Kondisinya alhamdulillah sehat. Ini nampaknya bekas luka atau bekas kutu, namun sudah tidak ada lagi. Untuk bunganya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 helai di bagian maru yang besar ini. Satu lagi maru yang agak kecil. Di mana ya? Ini saya menceburkan tangan saya di tempat predator semua ini, belida, patin, dan maru nih. Satu lagi. Ini satunya nih teman-teman, agak sedikit kecil dan licin. Ini sama, nampaknya bekas terkena kutu juga atau bekas luka. Ini agak sedikit kecil. Kita lihat ada berapa helai bunganya yang kecil ini. Santai. Ya, yang ini 1, 2, hanya 2 kelopak bunga nih teman-teman. Bagian kirinya sama, nggak ada bunga. Jadi untuk bunga yang ada di maru kolam depan ternyata satu ekor yang besar 6 helai, yang kedua itu hanya 2 helai itu teman-teman. Kita pikirkan terlebih dahulu, kita tampung terlebih dahulu untuk maru Yellowstarum. Nanti kita akan lihat perbandingannya jika kita kuras kolam yang ada di belakang nih teman-teman. Untuk kondisi ikan semua alhamdulillah sehat, dan mulai kita akan masukkan ke kolam ini setelah volume air sudah mulai agak tinggi nih. Kita siap-siapkan terlebih dahulu, masukkan semua. Ini laparoknya ini lumayan besar yang ada di sini. Kita pindahin lagi ke dalam kolam nih teman-teman. Tuh, sebesar ini satu bongkahan laparok. Sengaja tidak kita bersihkan karena masih ada, mungkin masih jadi tempat rumah bakteri baiknya. Kayunya juga kita ambil, hari sudah mulai sore. Kita harus agak gerak cepat nih teman-teman. Pindahkan semua lagi dan setting ulang kembali semua nih. Wow. Kita lihat kalau sudah bersih nanti gimana ya. Volume air mulai sudah kita isi dan box plastik mulai kita pindahkan satu persatu. Tinggal kita tunggu airnya agak sedikit penuh, baru kita masukkan gurame super babon, ikan cana maru, ikan belida, ikan nila, dan ikan guraminya di sini serta ikan patin itu. Kalau dimasukin pada saat seperti ini, saya agak ragu. Seperti inilah gurame super babon yang sudah berhasil kita cek kondisinya, dan alhamdulillah sehat-sehat semua tanpa luka apapun, dan malah lebih gemuk nih di sini nih teman-teman. Bekas luka-luka kutunya kemarin sudah teregenerasi semua dengan baik. Tinggal menunggu kolam penuh baru kita masukkan semua ikan yang ada dalam box plastik ini ke dalam kolam. Kira-kira seperti itu. Untuk cana marunya kita tampung terlebih dahulu. Sudah kita lihat yang ukuran besar tadi ada 6 helai bunga dan yang kecil ada 2 helai bunga. Nanti kita akan coba bandingkan dengan cana maru yang ada di kolam belakang. Semoga terhibur. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Noer. Tunggu volume air penuh baru kita masukkan. Oke? Dah.